Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam sehat, Bapak, Ibu, insan koperasi yang mulia. Saat ini perkembangan bisnis sangat dinamis. Di tengah pandemi COVID-19, banyak bisnis yang memang berjuang untuk menghadapi permasalahan ekonomi di Indonesia. Banyak bisnis yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu untuk menghadapi situasi di tengah pandemi COVID-19. Namun, hal ini menjadi momentum bagi kita untuk memanfaatkan teknologi digital yang ada. Saudara, Bapak, Ibu, insan koperasi yang mulia, dalam menghadapi masa sulit ini, koperasi pun juga harus terus berkembang. Koperasi juga harus terus memanfaatkan kecanggihan teknologi, serta generasi milenial pun harus ikut berkontribusi untuk memajukan perekonomian tanah air. Untuk kesempatan saat ini, kita berkesempatan untuk berbicara langsung bersama dengan Prof. Jimli Asidiki. Berikut akan kita sapa terlebih dahulu Prof. Jimli. Assalamualaikum Prof. Jimli. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bagaimana kabar Prof. Jimli? Alhamdulillah. Ya. Untuk di tengah pandemi seperti ini, Ya. kegiatan yang biasa dilakukan untuk sehari-harinya bagaimana? Kita Prof. sibuk di rumah aja ini. Iya. Saya ngajar pakai webinar, rapat webinar, Baik. nerima tamu. Kemarin ada tamu saya 20 orang. Baik. Karena terlalu banyak, ya udahlah pakai Zoom aja sebenarnya Zoom. Terima tamu juga webinar. Berarti serba online ya? Iyalah. Karena memang lagi berat ya COVID ini. Iya. Baik. Dan ini melanda berakibat panjang di semua negara, termasuk dampak sosial ekonominya. Koperasi juga kena ini, kena imbas. Benar. Ya begitulah. Ya, untuk Prof. Jimli sendiri, bagaimana sih Prof. Jimli untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi yang memang menjadi ketakutan bagi masyarakat? Ya, kita ikutilah apa yang sudah diatur, ditentukan oleh pemerintah. Kan itu dasarnya dasar temuan ilmiah. Iya, Jadi baik. kita harus percaya aja apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah, pakai masker, Baik. 3M, 5M, kita ikutin Jaga aja. jarak. Iya, benar. WFH kita ikut aja. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada vaksinasi. Kita bersyukur ya, mudah-mudahan tidak lama lagi. Saya juga baru tahu bahwa seusia saya dengan beberapa penyakit saya miliki, kata dokter boleh divaksin. Nah, saya sudah mau siap-siap ini mau vaksin. Baik. Semoga Prof. Jimli dan juga keluarga sehat selalu. Amin, Prof, ya. amin. Alhamdulillah. Prof, dalam kesempatan sekarang ini kita ingin meminta ilmu dari Prof. Jimli tentang mengenai bagaimana sih peran koperasi dalam menghadapi COVID-19 ini. Menurut Prof. Jimli bagaimana? Ya, dunia koperasi, ya saya bersyukur ya sekarang saya diberi kehormatan menjadi ketua penasihat di Kopin. Baik. Tentu saya punya tanggung jawab untuk memberi masukan, apalagi koperasi ini kan ketinggalan. Iya. Dari dunia usaha pada umumnya, pelaku koperasi itu ketinggalan, padahal Baik. cita-cita ekonomi koperasi, ekonomi kerakyatan kita itu kan koperasi yang jadi andalan. Iya, baik. Tapi nyatanya kan ketinggalan. Nah, sekarang ada pandemi, ada disrupsi teknologi yang mengubah segalanya. Saya selalu bilang, orang yang ketinggalan kalau ada keadaan kayak begini yang akan memberi ruang kreativitas, kita bisa loncat ngejar ketinggalan. Nah, jadi dunia koperasi ikut menderita luar biasa dengan pandemi, dampak ekonomi pandemi ini. UMKM kena, kecuali yang kuliner ya, makanan, obat-obatan, itu laris. Tapi kan yang pada umumnya ini kena semua. Iya. Nah, apalagi koperasi sebagai soko guru ini ya sudah ketinggalan, kena pula dampak dari COVID. Nah, tapi kita tidak usah putus asa dengan kreativitas, inovasi. Mari kita manfaatkan suasana zaman yang sedang berubah ini. Bagaimana caranya supaya Untuk terus berkembang, ya Prof, ya. bukan hanya berkembang, tapi mengejar ketinggalan. Mengejar ketinggalan dan maju memimpin di depannya. Nah, itulah sebabnya menarik ini untuk digitalisasi digital business ini. Nah, jadi koperasi harus merambah masuk ke sini.
Iya. Ya, sementara pelaku bisnis yang lain masih megap-megap karena kerjanya sendiri-sendiri. Kita gotong royong, gerakan koperasi. Ini bagus ini. Jadi saya senang dengan ide untuk bagaimana mentransformasi gerakan koperasi menjadi pelaku utama gitu dalam arus digital economy. Ini bagus sekali. Ya. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Lalu menurut Prof sendiri apa saja sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh koperasi di tanah air saat ini, Prof? Tentu banyak. Koperasi ini kan juga banyak dimensinya, dimensi gerakan, dimensi pendidikan, dimensi sebagai bisnis pelaku usaha. Tapi oleh karena dia gotong royong, sama rata semua anggotanya dan jumlahnya banyak kadang-kadang itu, maka antara orang dan satu dengan yang lain itu kan tidak melulu mudah mengambil keputusan. Iya, beda dengan PT itu kan perorangan. Siapa yang sahamnya lebih tinggi dia yang paling menentukan, gak ada musyawarah. Benar. Siapa yang menguasai saham lebih banyak dia menentukan, maka lebih fleksibel dalam mengambil keputusan. Nah, maka memang ada problem dalam soal manajemen kelembagaan. Nah, tetapi sekali lagi dengan metode-metode baru ini kan bisa dimodernisasi. Apalagi di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, ya kita syukur dipermudah bikin koperasi. Tadinya mesti 20, sekarang udah boleh 9 orang. Oh, jadi lebih kecil ya, Prof? Lebih sedikit, lebih praktis. Iya. Maka 9 orang cukup berkumpul untuk menentukan impian bersama, bikin satu koperasi sebagai pelaku usaha. Jadi tidak perlu dibayangkan koperasi itu kayak punya anggota ribuan, selalu mengandalkan jumlah, tapi kualitas dalam proses mengambil keputusan bisnis kadang-kadang mesti cepat. Nah, jadi dibedakan sekarang. Jadi sebagai instrumen bisnis dia jadi sederhana, bisa 9 orang. Ada peluang untuk reinstitusionalisasi sesuai dengan prinsip manajemen modern. Nah, ada peluang. Nah, di lain segi kita juga harus mendorong koperasi ini pelembagaannya, dan juga koperasi itu lebih sosialistik karena anggotanya itu sama rata. Katakanlah 9 orang sama kuat dia. Iya. Ya kan? Kalau PT 5 orang tapi 1 orang pemegang mayoritas, dia yang menentukan. Dan tujuan PT untuk memperkaya diri sendiri. Kalau koperasi kebersamaan. Dan koperasi juga bisa bikin pusat. Maka antara koperasi dengan koperasi gabung. Kayak bikin induk koperasi, pusat koperasi, induk koperasi. Kayak di perusahaan itu bikin holding. Nah, kayak bank-bank bikin holding. Nah, sehingga menjadi lebih efisien. Nah, jadi dengan kebijakan-kebijakan baru ini kita punya peluang untuk memodernisasi, tapi sekaligus memberi manfaat stakeholder koperasi yang luas. Inilah sebetulnya demokrasi ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong gitu loh. Jadi dampak pandemi ini plus digital life, digital world ini harus kita manfaatkan sebagai momentum. Jadi Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia harus bangkit ini menggerakkan koperasi sebagai gerakan, tapi gerakan yang profesional, bukan politik. Kalau yang politik mengandalkan jumlah orang kayak ormas gitu, itu masa lalu. Maka nama koperasi berubah, joknya itu kuperasi, bukan koperasi. Apa tuh, Dok? Kuperasi, semua diperas gitu. Nah, kita kembalikan idenya ini. Gerakan pendidikan bisnis bagi rakyat, gotong royong, gerakan produksi gitu kan, tapi juga sekolah, jadi dia jadi jadi kekuatan rakyat. Saya kira begitu. Berarti memang kalau dari segi pandangan Prof, ketentuan-ketentuan yang kebijakan yang lalu juga pandemi yang memang seperti ini, dan juga kemajuan teknologi yang
tidak bisa dikejar untuk saat ini, itu menjadi tantangan terbesar bagi koperasi? Satu, dia jadi tantangan, tapi Ya. sekaligus juga peluang. Tadi saya bilang, koperasi ini kan ketinggalan. Iya, benar. Tapi dengan adanya peluang begini, kita bisa loncat. Gitu loh, asal kita bisa manfaatkan. Maka ya ide untuk bikin gerakan digital bisnis melalui koperasi, ya kan? Ini bagus sekali. Jadi koperasi kita mulai masuk merambah ke dunia bisnis digital. Selain koperasinya sendiri, pola manajemennya harus mengikuti arus digital bisnis, tapi juga bisnis digital itu harus juga menjadi salah satu lahan baru ya. Dari dunia koperasi. Saya berharap mudah-mudahan nanti ya produk new holistic cryptocurrency ini bisa menjadi motor penggerak ya, gerakan koperasi. Nah, tentu kita bisa mulai dengan pelan-pelan karena tidak mudah menyadarkan para pelaku, para anggota, para pengurus koperasi untuk mempraktekkan. Ini kan memerlukan dukungan sistem aplikasi yang mudah dimengerti. Iya, benar. Maka kalau kita hanya ceramai supaya orang, yuk kita bergerak di bisnis digital, iya, tapi nggak dikerjain. Nah, maka faktor kedua itu yang harus ada itu sistem aplikasinya. Nah, baru kesadaran para anggota dan pengurus gerakan koperasi seluruh Indonesia untuk bagaimana ini menerapkan sistem digital dalam manajemen, dan yang kedua bagaimana kita memanfaatkan jasa aplikasi digital untuk bisnisnya koperasi. Saya punya keyakinan bahwa ini bisa kita kembangkan dan dalam waktu segera membuat wajah koperasi berubah, lebih menjanjikan. Baik. Berarti dari segi tantangan yang tadi sudah Prof sebutkan seperti pandemi, teknologi, lalu juga kebijakan pemerintah dan juga kesadaran dari anggota secara internal, menurut Prof bagaimana sih cara yang tepat untuk mengenalkan sistem koperasi ini kepada generasi milenial, Prof? Ya, itu yang paling penting juga ya. Jadi generasi milenial sekarang sudah sebagian terbesar impiannya tidak lagi mau jadi politikus maupun PNS. Maka banyak yang ingin bergerak di dunia usaha. Nah, problem kita bagaimana menggerakkan keterampilan berorganisasi kaum milenial, dan berorganisasinya itu mengkoperasikan diri. Jadi jangan bikin PT. Kalau PT itu individualistik, tapi kita bikin koperasi, kebersamaan. Nah, ini perlu kita membangun konsaintisasi, penyadaran bagi generasi baru. Maka peranan dari Dekopen dan kemudian nanti kolaborasi dengan koperasi digital ini untuk menggerakkan kesadaran itu. Nah, yang kedua ya harus ada best practices, contoh acuan ya? Acuan. Jadi nanti di antara sekian banyak koperasi, ada koperasi contoh yang udah sukses menerapkan aplikasi ini. Nah, ini yang kita perlu segera. Maka mudah-mudahan salah satu misalnya Bitcoin neo holistik ini nanti bisa sukses gitu ya, salah satu produknya. Itu nanti bisa menggerakkan supaya semua koperasi di tanah air kita juga memanfaatkan jasa dari digital currency ini sebagai trending need ya dalam doing business. Gitulah kira-kira. Tapi tentu tidak mudah ini ya. Ini jadi satu, kita harus membuat gerakan penyadaran, tapi ada contoh tadi. Satu di antara koperasi kita yang sudah jadi model. Baik, Prof.
Lalu di era yang serba digital seperti sekarang ini, Prof, menurut Prof sendiri dalam kacamata Prof, bagaimana sih konsep koperasi secara digital yang bisa diterapkan pada masa sekarang ini, Prof? Ya mungkin kita sederhanakan ya, ada gerakan koperasi, nah ini di bawah koordinasi Dikopen, Dewan Koperasi Indonesia. Nah ini harus berkolaborasi dengan dunia usaha. Baik. Ya, jadi dunia usaha konvensional. Kita sebut koperasi sebagai gerakan inkonvensional. PT-PT itu konvensional. Nah, tapi harus ada kolaborasi. Jadi kita tidak bisa eksklusif. Bisnis itu membutuhkan kolaborasi, sinergi. Nah, terus faktor yang menentukan penghubungnya. Nah, penghubungnya inilah yang kita butuhkan sistem providernya dan dengan memanfaatkan produk teknologi digital. Jadi digital ini harus dikelola khusus gitu. Jadi ada sistem provider yang menghubungkan dunia koperasi dengan dunia konvensional itu. Nah, kita berharap mudah-mudahan dari sini akan terwujud gitu ya, yang kita sebut dengan NHC currency, neo holistic currency. Nah, jadi sistem currency baru ya, diantaranya situ ada Bitcoin, ada apalagi beberapa produk itu nanti yang menyiapkan sistem aplikasinya, maka kolaborasi dengan gerakan koperasi seluruh Indonesia. Kita mulai dengan yang nggak usah banyak-banyak dulu, tapi ada model-model dulu. Tapi satu hari harapan kita ini menjadi gerakan masif di semua koperasi, sehingga koperasi mendapatkan ruang baru untuk modernisasi cepat, mengejar ketertinggalan. Sehingga dia nggak perlu mengeluh lagi. Kita udah dunia usaha pada umumnya yang sifatnya individualistik belum tentu secepat koperasi. Itu loh, menerapkan sistem aplikasi baru. Apalagi kita punya agenda khusus dengan neo holistic currency ini khusus kita arahkan untuk menggerakkan gerakan koperasi, modernisasi gerakan koperasi. Kira-kira begitu anunya, jadi gampangnya. Jadi kedepannya nanti koperasi yang akan bergerak di depan untuk memimpin perusahaan-perusahaan di belakangnya gitu. Ya, insya Allah. Harapan kita BUMN itu juga kayak begitu, dia menjadi agents of development. Jadi misalnya, nah itu juga nanti bisa kolaborasi dengan koperasi. Jadi mungkin BUMN, BUMD itu klaster sendiri, bukan yang konvensional. Ya konvensional juga, tapi maksud saya ada klaster sendiri, kolaborasi dengan koperasi. Maka kalau nanti digital bisnis ini sudah menjadi praktek, ya kan, digerakkan misalnya oleh koperasi, dia bisa merambah kemana-mana, gitu. Sehingga misalnya kolaborasi antara BUMN dengan konvensional dengan koperasi itu bisa mengatasi, tidak perlu lagi BUMN itu kebanyakan anak, kebanyakan cucu, nggak perlu anak perusahaan banyak-banyak. Cucu perusahaannya, anak perusahaannya ya konvensional, PT-PT dan koperasi gitu. Lalu seperti yang kita ketahui bersama-sama saat ini, memang kan uang digital atau Bitcoin yang sudah kita kenal bersama-sama itu kan tengah berkembang pesat di kalangan masyarakat ya, Prof. Ya, di seluruh dunia. Iya, benar. Betul. Ya, yang mungkin saja kedepannya nanti akan menggantikan cara pembayaran, metode pembayaran konvensional. Kalau menurut Prof. Jimli, bagaimana cara koperasi dapat menghadapi tantangan seperti ini, Prof? Ya, kita mesti hati-hati menggunakan istilah metode atau alat pembayaran. Nanti orang jadi salah paham. Ya, baik. Jadi ini tidak akan menggantikan rupiah. Karena sistem keuangan kita itu berdasarkan undang-undang itu pakai rupiah. Nanti jadi masalah ya. Tapi ini di bawah otoritasnya Bapepti. Ini kan soal barter, bukan soal alat bayar. Ya mungkin satu kali kita bisa pakai istilah alat tukar, boleh ya. Tapi istilah alat tukar itu masih urusan uang konvensional. Nah jadi ini bukan di bawah
pengawasan BI ataupun juga OJK sebagai otoritas keuangan gitu ya, perbankan, tapi Bapepti, bursa komoditi. Nah, jadi ini penting untuk didudukkan biar orang tidak salah paham. Tetapi secara teknis teknologis one day apakah mungkin dia berubah bergerak menggantikan fungsi uang konvensional? Lah iya, memang iya. Makanya disebut cryptocurrency kan gitu. Nah, salah satunya contohnya Bitcoin itu. Iya benar Bitcoin. Nah, jadi saya rasa perlu pemasyarakatan luas supaya tidak salah paham karena memang ini kan akibat disrupsi teknologi. Kita tidak bisa menghindar lagi karena ini sudah ditemukan, ya kan, sebagai sunnahnya Allah ini, hukumnya kehidupan, bahwa ada yang namanya cryptocurrency. Seluruh dunia lagi ribut membicarakannya, di kita juga. Maka kita bersyukur pemerintah juga sudah mulai akomodatif, sudah mulai memberi perhatian dan membuka ruang kebijakan-kebijakan baru untuk ini. Karena ini sekaligus menjawab beberapa fenomena sekaligus. Satu, global economy. Ekonomi sekarang ini dan ke depan, ini kan ada pandemi ini mengalami deglobalisasi, tapi sementara. Nanti reglobalisasi lagi karena ekonomi itu terintegrasi. Uang pun menjadi terintegrasi. Bisa aja nanti kurs-kurs rupiah, kurs-kurs mata uang di masing-masing negara, jadi gak penting lagi. Tergantikan begitu. Iya. Nah, itu gara-gara global economy itu terintegrasi. Dia tidak mengenal lagi ideologi, kebangsaan apa. Pokoknya, iya kan? Iya kan? Makanya suka saya bilang, ya, UUD itu Undang-Undang Dasar, UUD yang kedua ujung-ujungnya duit. Satunya norma tertinggi, satunya realitas tertinggi. Nah, ini UUD ini yang kedua. Nah, jadi dampak globalisasi dan global ekonomi luar biasa. Kedua, dia juga akan mengubah karena perkembangan teknologi yang disruptif ini, maka faktor ketiga gaya bisnis juga berubah. Iya benar. Dan bukan cuma gaya bisnis para pelaku usaha ya, tapi juga budaya sosial ekonomi politik masyarakat berubah. Jadi berubahnya besar-besaran sehingga mau tidak mau jadi 5 hal yang sama pentingnya. Satu, global economy, global trend, kemudian teknologi yang disruptif, ya. Yang ketiga adalah gaya bisnis berubah, gaya hidup manusia berubah, dan kebijakan negara, kebijakan pemerintahan. Ini yang akan mau tidak mau kita hadapi sehingga dunia koperasi harus siap. Iya benar. Ya, biarin aja kalau pelaku usaha konvensional karena sifatnya individualistik susah dia menyesuaikan diri, misalnya, ya kan? Ya sudah, gerakan koperasi duluan. Nah, gitu loh. Jadi koperasi yang pada akhirnya nanti akan membangun perekonomian Indonesia ya, Prof. Maka kita harus segera membangkitkan kesadaran itu. Mudah-mudahan di Kopin itu bisa segera melakukan program masif gitu, tapi ada contoh yang sukses. Nah, untuk itulah kita perlu kolaborasi dengan artinya menyiapkan sistem providernya, sistem aplikasinya, dan sambil memperkenalkan neo holistic currency itu kira-kira neo holistic currency itu bisa menjadi motor penggerak ke kiri ke kanan gitu loh, ya kan? Baik, ya terima kasih atas informasinya, ilmunya dan juga pemikirannya Prof yang sangat menginspirasi kita semua. Semoga kedepannya perekonomian Indonesia dan juga koperasi Indonesia di tanah air juga akan semakin maju dan bisa kembali mengejar ketertinggalannya bersama dengan neo holistik ini ya Prof ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan sukses. Baik. Terima kasih Prof, sebelumnya kami sudah diberikan kesempatan untuk berbicara dengan Prof, untuk meminta ilmu dari Prof. Sehat selalu untuk Prof. Amin. Sampai jumpa lagi Sukses. di kesempatan berikutnya ya Prof. Terima kasih.